Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa kelas 10, baik di jurusan TAV, TKR, EA, dan MM. Pada hari ini, kalian bertemu dengan saya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini adalah sebetulnya sama dengan pembelajaran TIK pada saat Anda SMP. Nah, yang membedakan adalah perkembangan teknologi yang ada berkaitan dengan aplikasi maupun pemrograman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk materi yang pertama berkaitan dengan mapel SIMDIK ini, nah diantaranya salah satunya yaitu logika dan algoritma. Nah, tentunya kalau Anda sudah melihat gambar seperti ini adalah gambar otak manusia ya, otak manusia yang saling bertukar pikiran, sehingga akan memunculkan yang namanya logika. Nah, karena manusia itu harus berpikir menggunakan sebuah logika. Nah, ketika logikanya sudah baik, maka apa yang berada pada pikiran manusia itu supaya berjalan dengan baik atau sistematis perlu digunakan yang namanya algoritma. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma. Nah, tentunya kalian masih bingung apa sih logika dan apa sih itu algoritma. Ya, nanti akan saya berikan penjelasan berkaitan dengan pengertian logika dan algoritma. Lanjut, untuk pembelajaran tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, kalian dapat menjelaskan dan menggunakan konsep logika. Nah, berarti kita akan berlatih menggunakan sebuah logika dan algoritma, serta menyusun sebuah flow chart algoritma sederhana. Jadi, kata kuncinya adalah 3 ini, 1 logika, 2 algoritma. Nah, untuk menciptakan atau menghasilkan algoritma dibutuhkan yang namanya flow chart, seperti itu. Oke. Nah, kita stimulus dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada materi logika dan algoritma. Intinya, manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki 2 ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Nah, rasionalitas dan moralitas itu yang bagaimana? Nah, ini akan kami jelaskan. Rasionalitas itu adalah akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Ya, berarti ini adalah perbuatan ya atau perlakuan. Nah, bertindak menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas ini akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Nah, jadi untuk sebetulnya manusia itu tadi memiliki 2 ciri, punya rasionalitas dan moralitas. Namun, di sini ada namun, ketika manusia berpikir kadang-kala dipengaruhi berbagai kecenderungan emosi dan subjektivitas dan berbagai hal yang lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada saat akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah. Ini yang sering kita lakukan. Kadangkala kalau kita ingin melakukan sesuatu ya atau bertindak itu bersama dengan emosi.
ya. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran kita tidak dapat berpikir jernih dan kita tidak bisa menjalankan kegiatan yang logis sehingga menghasilkan kesalahan berpikir pada akhirnya dan mengakibatkan kesalahan atau kesimpulan yang salah, atau di sini kita bahasa sesat seperti itu. Nah, kita masuk yang namanya pengertian logika itu sendiri. Nah, logika berasal dari kata logos ya. Kalau dibaca ini logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Artinya gini, kalian punya pemikiran ya, punya penalaran, kemudian Anda nyatakan dalam bahasa. Itu yang namanya logika. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Paham ya sampai sini pengertiannya? Jadi intinya logika itu adalah hasil nalar kita ya, yang kita utarakan dalam sebuah bahasa. Nah, manfaat mempelajari logika. Nah, ini tentunya ada manfaat yang baik dan ada manfaat yang buruk. Tentunya kalau yang namanya manfaat pasti insya Allah baik. Satu, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Artinya harus saling berurutan. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, jadi kalau kita sering berpikir, otomatis ya pemikiran kita atau daya pikir kita itu akan semakin tajam dan semakin berkembang. Kemudian yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, ini manfaat dari mempelajarinya logika. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi kita berbicara dengan logika, sekarang kita akan berbicara dengan yang namanya algoritma. Nah, di sini setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, itu logika tadi ya, manusia berpikir dengan benar itu adalah logika. Selanjutnya, kita akan coba membahas bagaimana cara menyelesaikan dengan baik. Artinya, untuk dapat mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Nah, di sini ada pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu strategi atau langkah-langkah yang logis atau sistematis agar dapat mencapai sebuah tujuan dengan cara memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Jadi, ketika kita sudah punya logika, ya kita punya logika, nah kemudian cara kita untuk istilahnya menyatakan logika tersebut tadi menggunakan apa, bahasa. Jadi untuk menyatakan logika tersebut menggunakan bahasa. Nah, sebagai langkah-langkahnya itu yang namanya algoritma. Nah, di sini terlihat sekali suatu strategi atau langkah-langkah yang logis. Nah, berarti kalau kita sudah punya logika, untuk menjalankan logika dengan baik harus menggunakan algoritma. Sampai sini bisa dipahami ya berkaitan dengan logika dan algoritma. Intinya adalah logika itu bagaimana cara kita menalar, ya, berpikir secara rasional dan moralitas. Nah, untuk menuangkan logika tersebut dengan cara yang namanya ini algoritma. Nah, algoritma itu apa? Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menggunakan suatu strategi atau langkah-langkah yang sistematis atau yang logis agar dapat mencapai sebuah tujuan dengan memecahkan masalah dengan cara terbaik. Nah, di sini ada contoh algoritma. Di sini adalah contoh algoritma ketika kita mandi. Nah, ketika kita mandi, logika kita pasti jalan. Ya, logika kita pasti jalan. Artinya tidak mungkin ketika kita mandi harus menggunakan baju gitu ya.
akhirnya apa ya, basah semua kan gitu. Nah, itu adalah logika. Tapi bagaimana dengan menerapkan algoritma di dalam logika tersebut? Nah, ini contohnya gini. Secara umum, algoritma ketika kita mandi ini adalah sebagai berikut. Satu, siapkan peralatan mandi. Misalkan handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Dua, setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. 3. Lepaskan baju. 4. Siramkan air ke seluruh tubuh. Nah, 5. Misalkan gunakan sabun. 6. Bilas. 7. Gosok gigi. 8. Menggunakan handuk. 9. Pakailah baju ganti. Dan 10. Keluar kamar mandi. Nah, ini yang namanya algoritma. Artinya suatu susunan yang sistematis. Nah, paham ya sampai sini? Jadi, kalau logika kita tidak jalan, nanti kita tidak mungkin algoritmanya misalkan dari siapkan peralatan mandi, oke, setelah semua siap, kemudian langsung siramkan air. Nah, ini kan kita tidak punya logika namanya. Atau misalkan belum apa-apa sudah gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Nah, itu namanya bukan logika. Jadi intinya ketika kita punya logika, kemudian bagaimana cara kita memaparkan atau menjalankan logika tersebut, yaitu dengan cara algoritma. Nah, yang namanya algoritma itu susunannya harus sistematis ya, harus urut. Nah, urutnya berdasarkan apa? Berdasarkan logika kita yang baik atau yang logis. Sampai sini bisa dipahami ya berkaitan dengan algoritma. Ya, kita kembalikan. Nah, ini sama dengan bentuknya, yaitu segi ini. Nah, keputusan. Nah, yang namanya sebelah ketupat pasti namanya keputusan. Kemudian yang segi 6 pasti namanya persi. Kita membuat gambar-gambar seperti ini. Artinya nanti Anda harus buat bentuk flowchart seperti ini. Nah, flowchart yang akan kalian buat itu nanti saya sudah berikan contoh di buku Simdik. Nanti Anda bisa download, Anda pelajari di rumah. Di situ Anda baca-baca. Mudah-mudahan ada contohnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena pertemuan kita harus seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.